Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Ibrahim itu kan, kalau dalam sejarah kita baca, beliau itu sampai di usia yang sangat senja, ya, usia tua, beliau itu tidak dikaruniai seorang putra. Kalau cara kita mungkin mandul, ya. Sampai usia tua itu Nabi Ibrahim sudah kakek-kakek, istrinya Siti Sarah itu juga sudah nenek-nenek itu. Tapi mereka selalu berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakan hamba anak yang soleh, anak yang soleh. Doa tiap malam Nabi Ibrahim. Jadi bagi hadirin yang sampai saat ini sudah usia pernikahannya cukup lama tapi belum dikaruniai anak, bisa mengamalkan doa Nabi Ibrahim, ya, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Sampai usia senja Nabi Ibrahim itu resah, khawatir kalau kenabiannya tidak ada yang meneruskan. Inilah orang soleh, ya, yang selalu berpikir untuk bisa mewariskan Islamnya kepada anak-anaknya. Jadi Muslim zaman sekarang kadang-kadang tidak sampai ke sana berpikirnya, ya. Yang sibuk diwariskan itu harta bendanya, ya. Yang sibuk diwariskan itu adalah kekayaannya, pabriknya, perusahaannya, yang sifatnya kebendaan kepada anak-anaknya. Jarang seorang Muslim yang kemudian berpikir, saya sebelum mati anak saya harus bisa, ya, menjadi seorang Muslim sebagaimana bapaknya. Jadi sibuklah dia kemudian mewariskan Islamnya kepada anak cucunya. Nabi Ibrahim resah, beliau seorang nabi, seorang rasul, ya. Khawatir kalau sampai meninggalnya beliau tidak sampai mendapatkan keturunan seorang anak. Maka doa Nabi Ibrahim selalu dipanjatkan, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan hamba anak yang soleh, karuniakan hamba anak yang soleh. Nah, sebagai bentuk ikhtiar beliau, Nabi Ibrahim kemudian melakukan sebuah kurban, ya, melakukan pemotongan hewan kurban, ya, untuk memuluskan doanya, ya. Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah, kemudian beliau melakukan ikhtiar yang lain. Ikhtiar lahir itu beliau melakukan kurban. Dan kurban yang lakukan oleh beliau sungguh fantastis, ya. Jumlahnya enggak tanggung-tanggung. Beliau berkurban 300 ekor onta, 1000 ekor domba. Bayangkan itu. Saya kira orang kaya di zaman sekarang tidak akan ada yang bisa menandingi, ya, hebatnya Nabi Ibrahim dalam berkurban. Beliau berkurban 1000 ekor domba, 300 ekor onta. Oh, subhanallah itu. Wah, dagingnya melimpah ruah itu. Dibagikan kepada fakir miskin, semua kebagian satu kota itu, ya. Orang banyak yang dercak kagum, luar biasa Ibrahim. Kurban gak tanggung-tanggung, 1000 ekor domba, 300 ekor onta. Bahkan malaikat pun kagum, luar biasa nih Ibrahim. Nah, ketika Nabi Ibrahim banyak dipuji oleh orang itulah, namanya juga manusia, ya, timbul sifat manusiawinya. Ketika banyak orang yang memuji, hebat kau Ibrahim, kurban gak tanggung-tanggung. Apa kata Ibrahim? Jangankan saya sih, jangankan 1000 ekor domba, 300 ekor onta. Lalu anak pun kalau saya punya, Allah perintahkan untuk dipotong demi untuk mendekatkan diri kepada Allah, akan saya potong. Orang kan godain, yang benar Ibrahim, yang benar kamu kalau ngomong, benar. Demi untuk mendekatkan diri kepada Allah, jangankan 1000 ekor kambing, 300 ekor domba, anak pun kalau saya punya,
disuruh potong oleh Allah, akan saya potong. Nah, kenapa Nabi Ibrahim selancang itu, ngomongnya enak begitu? Ya karena waktu itu Nabi Ibrahim belum punya anak, sehingga ngomongnya enak-enak saja. Namanya juga belum punya anak. Ya sama dengan orang kalau lagi kampanye kan semuanya dikeluarkan. Nanti saya kalau jadi pejabat, kalau jadi wali kota, saya akan membangun jalan-jalan, mengaspal jalan-jalan. Ya lagi kampanye, biasa tuh bahasa kampanye ya. Nanti kalau saya jadi gubernur, saya akan begini. Saya terpilih jadi seorang dewan ya, anggota DPR, saya akan begini. Ya itu sih biasa ya. Biasa bahasa kampanye begitu. Nanti dia naik jadi pejabat, kadang-kadang lupa dengan janjinya. Ngomongnya enak kalau belum jadi. Nabi Ibrahim juga enak bilangnya tuh, saya akan potong itu anak saya. Kalau saya punya anak nih, Allah perintahkan disuruh potong, akan saya potong demi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah sudah, Nabi Ibrahim bilang begitu, berlalu 1-2 tahun ya, sampai Nabi Ibrahim lupa dengan ucapannya. Satu hari Nabi Ibrahim ini dengan segala keresahannya ya, beliau kemudian mengajak berdialog itu istrinya Siti Sarah ya. Siti Sarah ini naluri seorang istri ya, ketika dia merasa tidak mampu mengandung seorang anak, dia akan merasa nggak enak kepada suaminya ya. Dia bilang kepada Nabi Ibrahim, Mas, kalau cara kita ya, Mas, bertahun-tahun kita berumah tangga ya, sampai kita sudah menjadi kakek nenek. Iya. Tapi sampai saat ini kita belum dikasih momongan. Kita belum diberikan seorang anak satupun. Bagaimana ini, Mas? Kata Ibrahim, ya sudahlah, sabar saja, mungkin belum waktunya. Ya tapi kapan lagi, Mas? Sudah tua kita ini, sudah nenek kakek, mungkin besok-besok kita mati. Bagaimana kalau kita meninggal belum punya anak? Kau jangan bilang begitu, yang sabar, banyakin doa. Loh kalau doa sih Mas, nggak kurang-kurang saya berdoa tiap malam minta kepada Allah. Lah yang boya bersabar, kata Nabi Ibrahim. Nanti juga kalau sudah waktunya akan dikasih juga. Tapi kapan Mas, itu sudah tua begini? Lalu mau kamu apa, kata Nabi Ibrahim? Mau kamu apa? Begini Mas, saya punya ide. Ide apa? Bagaimana kalau Mas nikah lagi lah? Kaget Nabi Ibrahim, nikah lagi? Kamu gimana sih? Nikah lagi Mas, saya nggak enak, saya khawatir sampai tua, sampai mati, aku nggak bisa memberikan keturunan. Sudahlah Sarah, kamu yang sabar saja. Enggak Mas, saya sudah punya satu keputusan, kau lebih baik nikah lagi lah. Siapa tahu kau ketika menikah dikaruniai seorang anak. Enggak mau ah. Sudahlah Mas, ini demi masa depan kau sebagai seorang nabi, seorang rasul. Ini aneh ya. Kalau kita kadang-kadang kebalikan ya. Kebalikan, istrinya ngelarang nikah, suaminya diam-diam nikah. Itu sini Sarah luar biasa, suaminya dipaksa-paksa untuk kawin lagi. Dipaksa kawin lagi. Wah, kalau suami zaman sekarang disuruh paksa kawin lagi, wah ya asik itu. Oh nggak dipaksa juga sembunyi-sembunyi ya. Dipaksa kawin lagi sampai Nabi Ibrahim terdesak. Ya sudah, kalau kau yang meminta, ya sudah, saya mau dengan syarat kau yang mencarikan calon istri buat saya. Baik, dicarikanlah seorang gadis ya, yang masih muda, ketemulah dengan Siti Hajar ya. Maka oleh Siti Sarah, Nabiullah Ibrahim dikawinkan dengan Siti Hajar. Dan alhamdulillah dengan pernikahannya dengan Siti Hajar ini, Nabi Ibrahim kemudian dikaruniai seorang anak. Seikhlas-ikhlasnya Siti Sarah, tetap saja cemburunya luar biasa ya.
Suaminya menikah lagi, bahkan istri yang mudanya ini bisa memberikan seorang keturunan. Tapi bagaimana itu keputusan dari Siti Sarah sendiri. Nabi Ibrahim nggak minta. Lahirlah kemudian putra Nabi Ibrahim yang namanya Ismail. Nah, di sini kemudian Nabi Ibrahim sangat begitu cinta kepada Ismail, dicium-cium, ditimang-timang, diajak jalan-jalan cara kita ya, disuapin, dimandikan, sangat sayangnya. Kenapa? Sudah bertahun-tahun ingin punya anak, keturutan punya anak, itu kan senangnya luar biasa itu. Ya, senangnya luar biasa. Ya, Sarah semakin cemburu. Ya. Kata Nabi Ibrahim, jangan salahkan saya ya, kau yang maksa saya untuk nikah. Begitu. Akhirnya Siti Sarah ini karena sudah kadung dia menyepakati perjanjian yang dulu, ya dia nggak bisa berkata apa-apa ya. Nah, dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102, di sana diceritakan awal-awal mula ya terjadinya peristiwa kurban ini. Jadi falamma balagha ma'usa, ya, ketika Nabi Ismail kecil ini masih sedang lucu-lucunya. Nabi Ismail ini masih kecil ya, masih anak-anak. Satu hari Nabi Ibrahim ya, satu malam beliau bermimpi. Mimpinya nggak kepalang tanggung. Kata Allah, ya Ibrahim ufi binudrika. Ibrahim, bayar nadarmu. Nabi Ibrahim dalam mimpinya, nadar apa ya Allah? Kau dulu pernah berucap, jangankan 1000 ekor domba, 300 ekor onta, bahkan anak pun kalau kau punya disuruh potong, kau akan sembelih, kau akan potong. Laksanakan nadarmu Ibrahim. Dianggap nadar itu. Begitu bermimpi langsung beliau terperanjat kaget, kemudian beliau bangun dari tidurnya melongo ya. Ini bertepatan pada tanggal 8 Dzulhijjah. Maka biasanya 8 Dzulhijjah ini disebut dengan hari Tarwiyah ya. Hari Tarwiyah itu artinya bengong ya, melamun. Karena Nabi Ibrahim di malam itu bermimpi Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Tetapi Nabi Ibrahim masih ragu-ragu ya, belum juga dilaksanakan. Malam yang kedua 9 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim mimpi lagi itu. Ya Ibrahim ufi binudrika. Ibrahim, laksanakan nadarmu, potong anakmu, sembelih anakmu. Bangun dari tidur melongok lagi Nabi Ibrahim. Ya Allah, tadi itu saya mimpi, bener apa enggak ya? Itu suara Allah apa suara setan? Kalau suara setan kok jelas amat. Kalau itu suara Allah, perintah dari Allah, kok keterlaluan amat. Masa Allah iya sih menyuruh saya untuk menyembelih? Itu kan perbuatan zalim, perbuatan dosa. Difikiri, tapi nggak kunjung juga dilaksanakan. Sampai malam yang ketiga 10 Dzulhijjah ini, Nabi Ibrahim kembali ditegur oleh Allah. Ya Ibrahim ufi binudrika. Ibrahim, laksanakan nadarmu, potong anakmu. Kenapa kau nggak laksanakan? Sembelih leher anakmu Ismail. Nah, malam yang ketiga baru Nabi Ibrahim itu sedikit mantap. Ini sih bukan lagi iblis, bukan lagi setan. Saya yakinnya ini adalah mimpi perintah dari Allah. Saya harus menyembelih putra. Mungkin ini sudah suratan dari Allah. Walaupun aku bertahun-tahun menantikan kehadiran seorang anak, tapi kalau barangkali ini adalah keputusan dari Allah, harus saya terima. Dengan berat hati akhirnya Nabi Ibrahim mencoba untuk menambahkan hati ya.
agar tabah hatinya, sabar jiwanya melaksanakan ujian yang sangat berat ini. Karena memang di waktu itu ya, di zaman itu belum pernah ada sebelumnya seorang bapak menyembelih anaknya. Ya. Akhirnya sudah tegar, sudah yakin bahwa itu perintah Allah. Satu pagi ya, sebelum Dhul Hijjah, Nabi Ibrahim memerintahkan istrinya Siti Hajar, Hajar, iya mas, Ismail sudah kau mandikan? Sudah mas. Nah sekarang Ismail kau berikan baju yang bagus, kau sisiri rambutnya, mau saya bawa pergi dia. Mau bawa kemana mas? Saya ikut. Nggak usah, kamu di rumah saja, saya mau ada perlu dengan Ismail. Sudah disisiri, sudah dikasih baju bagus, kemudian dibawalah Ismail, digandeng oleh Nabi Ibrahim. Itu sambil jalan Nabi Ibrahim nangis, cuma nggak diketahui oleh Ismail. Karena Ismail ini anak yang sudah ditunggu-tunggu kelahirannya, dirindukan kehadirannya, sehingga itu jiwa naluri seorang bapak kan gak mungkin tega harus menyembelih leher anaknya. Cuma walaupun bagaimana itu sudah menjadi keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Iblis melihat Nabi Ibrahim bawa Ismail mau disembelih di satu bukit. Iblis ini gusar dia, resah dia. Iblis itu zaman dulu zaman sekarang tuh sama ya, artinya setiap kita mau melakukan ketaatan, iblis ini selalu menghadang kita. Jangan dikira kita mau ibadah, mau sholat, iblis diam saja, tidak. Cara apapun akan mereka lakukan agar kita nggak jadi ibadah. Kalau tuh kemudian kita berniat untuk ibadah, sudah berdiri melaksanakan sholat, iblis nggak diam, terus ngerusak pikiran kita. Intinya adalah menghalang-halangi kita untuk melaksanakan ibadah. Kalau kita mau sedekah tuh iblis nggak diam, dia berbisik, kau sedekah buat apa sih? Mending uang kau kumpulkan, kau tabung untuk anakmu sekolah, untuk biaya anakmu, untuk kehidupan keluargamu, ngapain disumbangkan? Tuh. Bicaranya seakan-akan benar, tapi memang intinya adalah menghalang-halangi kita melaksanakan ibadah. Sedang jalan Nabi Ibrahim membawa Ismail di satu bukit, iblis langsung, ini nggak boleh dibiarkan nih, harus digagalkan ini. Dibisikin Nabi Ibrahim, Ibrahim, kau lihat anakmu itu di belakang, sedang lucu-lucunya Ibrahim. Masa anak mau kau sembelih, kau seorang bapak, di mana akal sehatmu Ibrahim? Anakmu tuh Ismail sedang kecil-kecilnya masih menikmati masa kanak-kanaknya, masa kau potong? Bapak model apa kau Ibrahim? Bapak yang zolim kau Ibrahim. Kata Ibrahim, ini perintah Allah, iblis, tidak ada urusan dengan ente, minggir kau. Minggir kau, ini bukan urusan. Iblis kemudian kaget, wah. Hebat juga nih Ibrahim, enggak mempan godaanku. Oke, mungkin istrinya lah ya. Saya goda istrinya agar dia menghalang-halangi suaminya untuk motong anaknya. Masuklah iblis menemui Siti Hajar. Hajar, ya, kau tahu Ismail dibawa oleh suamimu, dibawa kemana? Enggak tahu. Mau dibawa jalan-jalan mungkin? Bukan. Kau nggak tahu? Emang kenapa? Suamimu tuh Ibrahim bawa golok dia. Bawa golok untuk apa? Nah itu, Ismail anakmu mau dibawa suamimu Ibrahim, mau dipotong dia, mau disembelih dia, mau dipotong, mau dipotong. Kok bisa begitu? Ya katanya perintah Allah, katanya perintah Allah. Hoak kali, enggak beneran. Kata Hajar, iblis, kalau memang suamiku akan memotong anakku, menyembelih anakku karena perintah Allah, jangankan anakku, aku pun ibunya siap untuk dikorbankan, untuk disembelih. Kata iblis, wah ini sih lebih
sableng dari suaminya. Saya kira ini seorang istri hatinya lembut, dia akan terenyuh. Ternyata tidak, malah pengen dipotong. Nah, Ibrahim gagal, Siti Hajar gagal. Ini kesempatan terakhir ini. Iblis menggoda Ismail yang masih kecil. Ismail, apa Iblis? Kau tahu nggak kau mau dibawa kemana sama bapakmu? Nggak tahu, mau shopping kali, jalan-jalan. Shopping dari mana? Lalu mau apa? Kau mau disembelih? Mau disembelih sama bapakmu Ibrahim. Oh, kok bisa begitu Iblis? Katanya perintah Allah, katanya perintah Allah. Iya. Oh, baik Iblis. Kalau memang bapakku ingin memotong leherku, itu atas perintah dari Allah. Aku rela, aku ikhlas, aku ridho. Kau mau, aku ridho. Kalau ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis mau ngomong lagi, mau menggoda lagi. Ismail langsung ambil batu, dilemparlah Iblis. Idhab ya la'in, pergi kau laknat, terkutuk kamu Iblis. Disangkanya Ismail masih kecil, dia akan lulu, akan takut. Nyatanya malah dilawan tuh, Iblis dilempar pakai batu. Nah, itu lemparan batu dari Nabi Ismail ini kemudian menjadi salah satu pelaksanaan jumrah ya dalam ibadah haji. Di bawah jalan sampailah di satu bukit sepi, tidak ada seorang pun di sana. Sepi, hanya berdua Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail. Kemudian didudukin Ismail, diajak ngobrol ya. Kalau bahasa Al-Qur'annya, ya bunayya inni arafil manam anni adbahuka fangdur madza tara. Wahai Ismail, sesungguhnya bapak 3 malam bermimpi berturut-turut. Allah memerintahkan bapak untuk menyembelih lehermu. Fangdur madza tara. Menurutmu bagaimana Ismail? Laksanakan apa tidak? Jadi walaupun Nabi Ibrahim yakin itu perintah dari Allah, tapi azas musyawarah itu tetap jalan. Itulah orang tua ya, harus bisa mengajak anaknya itu berdialog ketika memutuskan satu perkara. Ya. Ismail, bapakmu bermimpi Allah menyuruhmu untuk menyembelih lehermu. Menurutmu bagaimana? Laksanakan apa jangan? Nabi Ismail yang itu masih kecil, di luar dugaan Nabi Ibrahim, dia menjawab dengan tegas, ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, kalau memang ini perintah dari Allah, Allah memerintahkan bapak untuk menyembelih leherku, aku ridho bapak. Laksanakan perintah Allah. Aku rela, aku ridho, aku ikhlas. Bapak jangan ragu-ragu pak. Aku rela, aku pasrahkan diri kepada Allah. Laksanakan perintah Allah itu bapak. Jangan ragu-ragu. Kaget Nabi Ibrahim. Jadi kau enggak apa-apa nak, kau rela nak? Rela pak. Ini perintah Allah pak, laksanakan. Jangan kau tunda-tunda lagi. Insyaallahu minas sabirin. Kelak mudah-mudahan kita nanti berkumpul di surga menjadi kelompok orang-orang yang bersabar. Nabi Ibrahim dengan berderai air mata ya. Sekuat-kuatnya, setabah-tabahnya seorang Nabi Ibrahim, toh yang namanya naluri bapak nggak akan tega melihat apalagi anaknya sendiri dipotong. Iyalah kalau mungkin anaknya banyak bisa milih barangkali. Anak satu-satunya sudah ditunggu berpuluh-puluh tahun lamanya, sudah muncul, sudah hadir seorang anak disembelih. Makanya Nabi Ibrahim tetap nggak tega itu. Nak, kau ridho nak? Ridho pak. Sudah bapak jangan ragu-ragu. Baik nak, kalau kau ridho, kita laksanakan perintah Allah ini. Nabi Ismail dibaringkan. Nabi Ismail pesan bapak, sebelum kau menggesek leherku dengan golokmu itu pak, aku minta 3 permintaan pak. Apa itu nak? Yang pertama, tolong pak, goloknya
di setajam mungkin Pak, diasah setajam mungkin agar begitu menggesek leherku, aku langsung meninggal dunia dan gak akan merasakan sakit. Yang kedua Pak, tolong Bapak pejamkan matanya. Pejamkan matanya, atau paling enggak tubuhku ditutupi, mukaku ditutup, muka saya ditutup agar Bapak tidak melihat mukaku, sehingga Bapak nanti akan kasihan. Kalau kasihan nggak bakal terjadi, nggak bakal dilaksanakan. Tutup tubuhku Pak, atau Bapak pejamkan matanya. Yang ketiga Pak, tolong bajuku ini Bapak bawa pulang, serahkan ke ibu agar menjadi sebuah kenang-kenangan buat ibu. Nabi Ibrahim nangis, gak berhenti-berhenti itu, air mata berurai. Sudah Pak, jangan ragu-ragu, jangan banyak merenung Pak, laksanakan Pak. Nabi Ismail yang masih kecil itu dibaringkan, ditutupi sebuah kain. Dengan tangan gemetar Nabi Ibrahim mengambil sebuah golok yang sudah diasah tajam. Dengan berurai air mata, tangan gemetar, Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Allah, walaupun cintaku kepada anakku sangat begitu besar, tapi saksikan ya Allah, cintaku kepadamu lebih besar dari cintaku kepada anakku. Lihatkanlah, aku akan memotong leher anakku sendiri atas perintahmu ya Allah. Begitu digesek, keajaiban di luar akal manusia terjadi. Ketika hampir si golok ini menggesek leher Ismail, tiba-tiba dari arah yang jauh ada orang memanggil anak kecil. Bapak! Kaget Nabi Ibrahim, siapa yang manggil? Ketika nengok, Ismail, kok ada di situ? Iya Bapak. Lah ini siapa? Ketika dibuka ternyata seekor domba. Tadi ternyata di luar Nabi Ibrahim, ya, Allah dengan secepat kilat memerintahkan malaikat Jibril untuk mengganti jasad, ya, tubuh Ismail dengan seekor kambing gibas, domba. Ya. Ketika dibuka ternyata yang tergeletak digesek leher itu bukan leher Nabi Ismail, tapi adalah seekor domba. Ismail datang dengan teriak-teriak, Bapak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim bertakbir, gembira, terharu, bahagia, takbir Nabi Ibrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disambung oleh putranya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dijawab oleh malaikat, walillahil hamd. Akhirnya mereka bertakbir, saling berpelukan, merasa haru dan gembira. Allah telah mengganti kurban Ismail ini dengan seekor domba yang besar. Sehingga ternyata Allah itu hanya menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Andaikan waktu itu Nabi Ismail jadi disembelih sebagai kurban, ya mungkin barangkali kita di zaman sekarang orang tuh kurban bukan kambing, bukan sapi, tapi anak kita. Kita bisa milih barangkali ini anak yang paling badak yang mana nih, yang paling nakal yang mana ini ya. Nah ini untungnya ya memang sudah skenario Allah ya. Sudah menjadi skenario Allah, itu nggak mungkin terjadi ya. Sudah Allah atur sedemikian rupa, itulah sejarah dari adanya syariat kurban. Maka mulai saat ini sebagai syarat kita untuk melaksanakan dekatnya kita kepada Allah dengan berkurban.